mencakup ya, karena ayat itu adalah ayat bagi pezina ghair muhsan, artinya yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah adalah hukuman rajam. Rajam memang dibawa pakai batu sampai maut. Itu pernah itu waktu terjadi perang Ambon. Ya, itu Kiai Haji Ja'far Umar Talib, ya, Laskar Panglima Laskar Jihad itu pernah merajam seorang anggota pejuang yang mengaku kepada Ja'far Umar Talib, ya Ja'far aku berzina, tohirni bersihkan api. Meren namanya macam Ja'far Umar Talib dan meren komo, meren mimpi ante asli aku berzina di wanita Ambon. Ketika itu kan tahun 99 pernah terjadi perang. Akhirnya Ja'far Umar Talib merajam anggotanya itu dengan batu sampai meninggal dunia. Sampai gejolak se-Indonesia ada orang yang dirajam gara-gara berzina. Sadaya ngeri itu ada lagi gitu nya. Aya jalma anu berzina dirajam. Padahal urang ningali perzinahan anu poe tapi si aya artis gitu kan. Namanya kemarin ngelak berita anu menteri teh nya menteri anu korupsi eleh ku berita artisnya anu berzina. Juga kalah dengan berita Habib Rizik. Nah, bukan tanganmu ternyata faidah ayatul rajmi. Maka kata Nabi, rajamlah ya, wanita itu atau laki-laki itu dirajam. Nah, ibadah rahimahullah. Jadi penyimpangan para ulama. Dan kata Imam At-Tahawi, dalam Islam ternyata tradisi penyimpangan dalam ilmu dan para ulama itu mulai ada dalam Islam, diawali dengan adanya Mu'tazilah. Jadi ayana kaum Mu'tazilah. Jadi penyimpangan dina Islam teh anu nurutan Yahudi dina lobah ilmu nyata kaum Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah mah yaitu mereka yang punya al-manzil baina manzilatain. Jadi lamun aya jalan goda gaduh gede dosa gede, manehna teh bakal engke di akhirat teh menempati antara surga dan neraka. Ari orang kafir mah sana namina teh pasti neraka, orang muslim pasti di surga, tak aya dosa gede. Ya tawisna kumaha tempatna teh al-manzil baina manzilatain. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah bahwa yang dinamakan orang Islam yang berdosa besar, andai saja Allah tidak mengampuni di dunia, maka dia akan masuk mana? Neraka. Jadi bakal asup ke neraka, tangke lami-lami tos dosana tos seep, maka bakal dimasukkan ke surga. Maka teteh aya anu di neraka teh aya dua kelompok, aya anu salawasna, yaitu orang-orang kafir. Tapi ayat anu sementara yaitu orang-orang muslim al-kabair, yaitu yang memiliki dosa besar. Mereka yang tujuh minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min iman, akan keluar dari api neraka barang siapa dalam hatinya ada sekepul keimanan. Jadi orang mukmin yang imannya paling lemah sekalipun pasti akan masuk surga. Hari ulang bakal masuk surga mah. Bakal. Nah masalahnya orang buka langsung buka. Makanya itu hadis nanti kan yang rujuk nama akan keluar. Artinya dia akan masuk surga. Makanya Rasulullah menggambarkan dalam riwayat Bukhari bahwa nanti ada yang disebut dengan Jahannamiyun. Siapa Jahannamiyun teh? Mantan neraka jahanam. Kayak tulisan di Jahannamiyun. Ahli surga itu ahli surga. Karena ayat apakan itu jahanam disapa mantan. Tapi umumnya dia mulai mantan koruptornya, dia mantan tapi tetap kasih. Makanya dalam Al-Quran rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang nanti
akhirat di neraka itu orang kafir akan menyesal. Ingin sekali kalau dulu dia di dunianya adalah seorang muslim. Jadi dapat remisi orang muslim ya. Remisi 1.000 tahun mah angka ke surga ari urang irah moal. Jadi seburuk-buruknya orang muslim, seburuk-buruknya orang mukmin, walaupun masuk neraka pasti akan masuk ke surga. Nah, hari Mu'tazilah. Yang kedua, Mu'tazilah itu kan mereka mengklaim diri sebagai ahlu tauhid. Mereka menafikan sifat Allah. Hari ulang kan mengakui ayat sifat Allah. Pada ayat bahkan mina asari asyairah namanya ayat sifat wajib, ayat sifat jaiz, ayat sifat mustahil. Jadi ayat sifat Allah ke ayat. Hari Mu'tazilah mah senalamun Allah punya sifat berarti itu ta'adudul qudama. Berarti kekodiman Allah berbilang dengan sifat-sifatnya. Berarti Allah itu banyak gitu. Tetapi sifat itu adalah otomatis zat Allah itu sendiri. Jadi mereka mengingkari sifat. Maka ada yang disebut dengan Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini menguasai Islam selama 200 tahun. Ngadongkleng pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah pernah akidah lain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidah mau sampaikan para ulama besar Imam Ahmad menentang, tapi kembali menentang lawan pemerintah. Nah ini budak-budak Ahmad bin Hanbal begitu ke Ahmad bin Hanbal di penjara tuh. Dan itu nama ayat ulama kiwali budak-budak pemerintahnya tuh di penjara itu bukan hal yang baru, tapi itu udah lama selalu berulang. Kenapa? Karena ulama itu menyuarakan kebenaran. Dulu Pak Muhammad Nasir, Pak Isa Ansori, Pak Izet Mutaqin, para ulama dulu di Indonesia itu pernah merasakan jeruji besi. Sekarang juga ulama ada yang masuk jeruji besi gara-gara menyuarakan hakon, kebenaran, gitu kan? Ya, nah, dilawan pemerintah Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan ke pemerintahan Bani Abbasiyah. Kenapa? Karena mereka Mu'tazil. Inilah penyimpangan yang pertama kaum Mu'tazilah ini mengikuti tradisi Yahudi, yaitu mereka menyimpang daripada ilmu. Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu iman adalah satu kaum yang dimana mereka itu ongkoh loba ilmu, ongkoh loba aturan, tetapi mereka mengikuti. Bahkan kalau orang yang itu banyak bertanya-tanya kepada Nabi tentang aturan teh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuktikan siapa yang membunuh seseorang itu kan, lalu kata Nabi Musa teh, sembelihlah seekor sapi kan gitu. Tapi bertanya-tanya kan orang yang ini hari sapi nanti warna naon kan? Cek Nabi Musa warna koneng kemasan. Sing kita na anu koneng kemasana, sana anu parawan kene, anu anakan gitu kan, anu acan. Kinten-kinten anu can anak-anak teh, anu geus pake bajak ka sawah dipake atau masih kene can, gitu kan. Akhirnya layak kaduna hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Saya kalau mata tanya teh, padahal jangan bingung sama pencit tapi pencit. Padahal mah enteng kan, dipencit tapi Nabi Musa tadi dikuku sebagai anggota tubuhnya, maka hidup lagi kan orang itu. Ini kalau mata tanya orang-orang Yahudi, makanya semakin banyak aturan yang dia ingin hadirkan, maka orang Yahudi ini banyak kesulitannya dalam hidup mereka. Jadi orang Yahudi maka sok tanya dihalalkan dia sok tanya ada bagian dia kan haram gitu. Makanya akhirnya orang Yahudi itu dari daging seperti daging kambing, daging sapi, pokoknya pencipta yang dimakan itu hanya sedikit saja bagian yang dihalalkan oleh Allah buat Bani Israil. Kenapa? Karena tata rasuai.
atau senang mencit kurban sehingga senang punten hari daging piping haram halal turun ayat haram sehingga hari bagian luka halal haram haram akhirnya mah tulang hukum daging menempel di tulang halal teh. Makanya turunnya Nabi Muhammad itu adalah untuk menghalalkan lagi apa yang telah diharamkan Allah dalam Taurat. Subhanallah. Hari ulama alhamdulillah ulama diharamkan teh opatnya daging babi teh darah bangkainya apa yang disembelih bukan karena atau asal untuk berhala yang sesajen gitu kan. Ulama lolobana mah halal. Kalau ditanyakeun Ustaz ari bala-bala halal tina Quran. Di kotek tak oke mau aja bala-bala jeung geuna. Nah, sabab eta mah halal. Oh iya, ya. Nah, eta Pak. Masalul ladina humil Taurat sumalam yahmiluha kama masalul himari yahmilu asfal. Perumpama orang-orang yang memikul hukum-hukum yang banyak, yaitu orang-orang Yahudi itu, mereka seperti keledai yang memikul kitab. Keledai bodoh, kitab, loba, aturan loba, tapi bodoh jika keledai. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya ayat teh loba ulama menyimpang dina Islam tong heran. Nah, sabab diri teh sajengkal demi sajengkal umat Rasulullah dimulai dari para ulamanya akan menyimpang dari Islam. Ini bahaya. Jangan karek oge karek sok bingung di agama yang kiai gitu. Nah, deui ieu ini eta nya karek oge diangkat jadi dia Islam heboh. Gara-gara naon? Akan mengakuisasi Ahmadiyah dan Syiah. Atau MUI ngamuk. Ari masalah umat Islam Ahmadiyah mau eksis di Indonesia silakan. Mau Syiah mau eksis di Indonesia silakan, asalkan dengan agama sendiri. Kan undang-undang ini jelasnya. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk menurut keyakinan masing. Keyakinan apa sih? Mangga di Indonesia ada segala payunya. Ahmadiyah di mana? Asal atau ada nama Islam, da Islam mah jelas. Pangeran Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, aturannya jelas. Iya mah Pangeran Allah, Nabi Mirza Ghulam Ahmad, kitab Tazkiro. Oh, tapi nggak mana Islam. Makanya orang Islam keberatan. Makanya tradisi keilmuan inilah bergeser sekarang. Dibalik Pak, ini ayeuna justru anu teu mengucapkeun tahniah kana muslim jadi dianggap intoleran. Padahal ada Islam geus toleran nya lakum dihukum. Bahkan urusan beribadah orang Islam tidak akan mengganggu. Di Al-Quran jarang mengganggu umat lain beribadah. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum. Jangan kau mengusir orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Fayasulullah adwan bighairi nanti balasannya mereka akan mencaci Allah, memusuhi Allah. Jadi terkait dengan Al-Quran eta geuningan umat Islam sama ngisi pudi lamun aya ibadah eta masalahna ibadahna ke tempat-tempat. Ya, lamun ibadahnya tempatnya jelas itu boleh gitu. Tapi kalau di komunitas muslim ada yang ngadain jangan gitu kan. Ini mah tempat muslim gitu kan. Seperti ya. Nah, Pak, itu tradisi Yahudi diawali dari kerusakan kaum Mu'tazilah. Itulah makanya Rasulullah mengatakan ya sejengkal demi sejengkal. Itu Yahudi. Yang kedua, wanasor kata Nabi kita akan mengikuti sejengkal demi sejengkal tradisi orang Nasrani. Nah kata Imam At-Tahawi dalam kitab Tauhidnya dikatakan bahwa fil ubad ya, bahwa tradisi yang diikuti umat Islam dari orang-orang Nasrani itu ubah dalam urusan ibadah.
Ari Yahudi mah dalam keilmuan dan mengikuti. Makanya muncul liberalisme teh. Kaum liberal teh orang Yahudi kan, demikian kaum liberal. Makanya merubah otak-atik ajaran Taurat. Ini juga Islam ada otak-atik ajaran Islam. Sampai-sampai ada yang mengatakan sebenarnya di Quran itu tidak mengharamkan lesbian kok. Yang ada juga di zaman Nabi siapa? Lut adalah homoseksual. Ada homoseksual teh lalaki bogoh kan? Ada di zaman ayeuna kan aya awewe bogoh ka awewe teh mah teh aya di Quran. Jadi boleh ternyata. Padahal kan kaidahna dijelasnya. Lamun dipahami dikiaskan dipahami satu perkara berarti kebalikannya. Artinya apa? Lalaki saja bogoh ka lalaki haram. Awewe bogoh ka awewe haram gitu kan? Karena Allah menghendaki yang namanya pernikahan itu adalah kawan laki dengan perempuan. Untuk apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan keturunan manusia. Ya laki dengan laki kayak boga anak gitu. Maka sisi membawa berita mah biasa sana bayi tabung misalnya. Cuma nah, Nasrani itu urusan apa? Urusan ibadah. Orang Nasrani ini adalah kaum yang sangat taat kepada ritual. Saking taatnya kadang-kadang aturan-aturannya merasa tidak cukup. Makanya suka ditambah-tambah. Kamu cek bahasa Islam mau kita teh? Bid'ah banyak. Ya. Orang Nasrani mah loba bid'ahna. Ya kali sana contoh misalkan aturan ini. Aturan kewajiban bagi tokoh-tokoh. Nabi Isa tidak pernah melarang umatnya untuk menikahnya. Bahkan Nabi Isa bahkan disebutkan menikah kan sebagai versinya disebutkan. Tapi dalam surat Al-Hadid salah satu bid'ah yang diadakan oleh para pemimpin mereka adalah warahbaniyah dan tada'u. Surat Al-Hadid ayat 22. Dan kerahiban artinya tidak menikah ibtada'uha yang mereka ada-adakan gitu. Sehingga namanya pastor ya Pak Ansari pendeta kardinal itu uskup itu tidak boleh menikah. Padahal menikah itu fitrah manusia. Makanya tidak heran kalau ada kasus-kasus kan ya itu tidak akan bisa disebutkan. Nah, jadi dua faktornya. Tasawuf umat Islam terhadap Yahudi itu adalah urusan keilmuan. Tasawuf umat Islam kepada Nasrani berlebihan dalam ibadah. Makanya kalau kita lihat saat ini tradisi-tradisinya terlihat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Faris waru orang Persia dan Roma juga sama dikatakan sebagai objek yang diikuti oleh umat Islam. Bahkan sampai berbagai macam kehidupan, aspek kehidupan. Meskipun hukumnya, ribanya, perzinahan, termasuk keyakinan dalam masalah kematian. Contoh dalam ajaran Nasrani itu kan yang diada-adakan oleh mereka kalau ada yang berkabung, ya kalau ada yang meninggal mereka berkabung itu wajib memakai pakaian serba hitam. Kacamata kudu hidungnya, kudu pakaian kudu pakai hidung namun awet kudu warna hidung payung itu warna hidung. Sing kulit pernah meninggal bahwa dina film eta orang Nasrani-nya sok datang dari ke makam teh pakai kalau itu serba hitamnya. Nah, hadeunakeun dina film-film Indonesia ge aya. Nah, dina film sinetron tersanjung apa tersanjung? Sinetron terpanjang sepanjang masa. Abi menuju tasar mangok ke pasantren aya tos aya terus anu balik ka pasantren geus masih kaya aya. Terus si kuring awet film gitu. Ternyata saya lihat ada tradisi. Kalau ada kematian, ya ampun pakai payung hitam. Ternyata sekarang loh, kamu kurang air maut jadinya. Ayo mau sama hidupnya. Wah, dia benar asana dinas tino naik wujud aja namanya. Maka hidup panduan. Nah, berarti tradisinya itu udah dianut oleh umat Islam, gitu kan? Mun baheula lama
Aya istilah ngedangsa bahkan di zaman Khalifah Sulaiman Al-Qamani itu sampai dilarang ketika Prancis menjadi jadi negara yang mendukung Khalifah. Prancis pernah tahun 1500-an zaman Sulaiman Al-Qamani, mereka ada asimilasi budaya. Lalu orang Prancis itu datang ke wilayah Turki Utsmani, lalu mereka dansa di dalam sana pesta. Cek Sulaiman Al-Qamani ulang dadangsaan kieu, ulang aya ke dansa. Maka Prancis ngeureukeun tradisi dansa sabaraha rame Pak. Sahabat sampai Turki Utsmani ke aya nembe aranjeunna dansa deui itu. Omongan khalifahnya, omongan pemimpin sampai luar biasa. Begitu ke orang Prancis wae sarieun. Ulama kadang-kadang ulama geus teriak-teriak oge nya, ulah nurutan, tahun baruan segala nuyuk trompet eta teh tradisi. Ulah nurutan eta nyeungeut tau. Eta teh tradisi maju sih. Dah teu lagu tapi ku corona sarieun teh cara rinci ku corona nya. Eleh mendingan ku corona we sebenarnya. Ibadah rahimakumullah. Dari saya. Inilah ya. Ya, jadi intinya apa? Jadi tasyabuh, man tasyabaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, mereka akan digolongkan dengan kaum. Jadi intinya ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi mah karena masalah keilmuan. Jadi ayeuna lamun bapak kuliah di UIN, nah biasanya ajarkan tradisi ilmu liberalisme yang memang pernah digunakan untuk memahami Taurat dan Injil, ya, seperti semantik, gitu kan, hermeneutik yang gitu kan, karena mereka itu sering bertentangan gitu kan, Taurat dan Injil teh digunakan Al-Quran, gitu kan, ini tradisi keilmuan diikuti. Kalau dengan Nasrani itu lebih cenderung kepada masalah peribadatan. Nah, itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa istiqomah dalam ajaran Islam dan disucikan daripada berbagai bentuk iltibas pencampur adukan antara akidah Islam dengan akidah di luar Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.